di UIN Sunan Ampel Surabaya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Perkenalkan, nama saya Zulfana dan teman saya Iswinda Nisaul Maafirah, Tasya Fajar Ramadhani. Nah, podcast kali ini kami buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Thoroik Ta'lim Lughah Arabiyah. Jadi di podcast kali ini kita ini kayak santai gitu ya, interaktif. Kita ini mau membahas berbagai metode pembelajaran bahasa Arab yang sudah diajarkan dari mata kuliah Thoroik. Nah, pada podcast kali ini kami akan membahas berbagai metode pembelajaran bahasa Arab yang sudah kita pelajari pada mata kuliah Thoroik Ta'lim Lughah Arabiyah yang diampu oleh Ustadz Thohir. Nah, dari Kak Winda sendiri, metode apa sih metode pembelajaran bahasa Arab yang gimana? Yang paling kakak pahami atau yang sangat, wah metode ini sangat cocok nih diimplementasikan gitu. Menurut kakak yang gimana sih? Kalau menurut saya itu metode TPR. Apa itu ya metode TPR? Total Physical Response. Iya. Nah, metode itu mengajarkan seorang siswa untuk apa ya? Kayak seorang guru memberikan perintah, kemudian siswanya itu dengan Fisik gitu ya? Tindakan. Oh gitu, tindakan. iya. Ya seperti itu. Kan kalau total physical response berarti kayak responnya menggunakan fisik Ya, gitu ya? Fisik, tindakan. Oh gitu. Seperti gimana sih? ini. Seperti seorang guru menyuruh siswanya untuk berdiri kan. Oh iya. Maka seorang siswa itu kan berdiri. Iya. Kan dengan Tindakan. Oh iya. Itulah seperti itu. Kalau menurut Kak Tasya, contoh lain yang kayak yang berupa tindakan itu apa sih Kak? Yang kayak dijelaskan Kak Winda itu? Ya, contoh yang lain bisa menggunakan hijlis gitu kan. Jadi ketika ada siswa berlari-lari, lalu kita menyuruh siswa tersebut untuk kembali lagi ke kursinya, bisa menggunakan kata hijlis, kembali ke kursi, lalu dia kembali. Iya. Berarti itu ya kayak mungkin kebanyakan kayak misalnya kalimat perintah gitu ya. Seperti itu kan. Kayak misalnya kayak irfa yadak, angkat tangan. Nah, gitu. Iya. Kalau Kak Tasya sendiri apa sih? Oh iya, bentar. Kelebihan kekurangan dari metode TPR ya, Total Physical Response, itu apa sih Kak? Kalau kelebihannya itu kayak apa ya? Seorang siswa itu dapat berinteraksi secara langsung lah dengan sekitar. Kemudian bisa fasih, lebih cepat fasih. Kemudian siswa itu bisa dapat berpikir positif. Itu tadi kan kelebihan dari metode TPR. Kalau kekurangannya sendiri apa sih Kak dari metode ini? Nah, kalau kekurangan sendiri dari metode ini tuh guru itu mengalami kesulitan dalam mengajarkan metode TPR ini karena kesulitan dalam mengajarkan kosakata yang abstrak gitu. Karena kan metode ini kan mengajarkan yang kayak perintah-perintah gitu. Oh, maksudnya kayak kalimatnya atau mufradatnya Ya, itu aja gitu. Kayak yang tadi bilang Kak Tasya kan kayak ijlis gitu-gitu, lalu irfa yadak gitu-gitu ya. Jadi mungkin kurang luas gitu kayak. Terus kayak siswa itu yang tidak terbiasa itu akan merasa malu. Karena mungkin belum bisa gitu ya. Belum bisa dalam ya itu tadi malu. Contohnya gimana sih Kak kalau yang belum bisa atau malu itu maksudnya? Ya kayak Misalnya Kak Tasya nih, muridnya misalnya Kak Tasya, ya. Kayak kamu Tasya. Oh iya. Gimana? Kamu disuruh untuk apa ya? Mengambil sapu misalnya. Gerak mengambil sapu. Kamu merasa malu karena kenapa? Tidak mengetahui kosakata Iya. tersebut. Kan Misalnya gurunya bilang gitu ya, khud al-kanas gitu misalnya. Terus tapi Kak Tasya artinya apa gitu? Terus kayak apa KW2 kawan. Akhirnya Kak Tasya itu malu gitu ya. seperti itulah. Ya. Oh jadi gitu. Jadi nggak ada kekurangan yang lain mungkin? Enggak ada. Itu aja. Nah, kalau itu tadi metode TPR yang diterangin sama Kak Winda. Kalau dari Kak Tasya sendiri, metode apa sih yang paling greget atau yang paling cocok gitu, apa sih? Nah, salah satu metode yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Arab yaitu metode komunikatif. Cara pelaksanaannya yaitu dengan memprioritaskan kreativitas siswa untuk mengetahui kemampuan siswa dalam belajar bahasa Arab. Gitu. Jadi contoh pelaksanaannya dalam pembelajaran bahasa Arab itu seperti guru memberikan tema kepada siswa.
sebelumnya siswa dibentuk dalam beberapa kelompok, Kelompok, 2 orang, iya. minimal 2 orang atau 3 orang, beberapa orang. Lalu guru memberikan tema di setiap kelompok. Oh, beda-beda Ya, di temanya. setiap Iya. kelompoknya berbeda-beda. Lalu siswa itu berbicara aktif, berkomunikasi aktif dengan teman-temannya yang lain mengenai tema tersebut. Oh, gitu ya. Berarti kayak komunikasi gitu Ya, berkomunikasi secara aktif gitu ya. Secara aktif, ya. Terus kalau kelebihan sama kekurangannya apa sih Kak? Oke, jadi kelebihan dari metode ini yaitu karena metode ini terpusat pada siswa, jadi siswa itu lebih termotivasi dengan temannya yang lebih bisa berbahasa gitu. Ya. Jadi ketika dia belum bisa kosakata ini, dia itu bisa tahu dari temannya tersebut. Gitu. Itu untuk kelebihannya cuma itu aja. Ya. Nah, itu kan untuk kelebihannya tadi ya. Nah, sekarang untuk kekurangannya dalam metode komunikatif ini menurut Kak Tasya apa sih? Ya, untuk berkomunikasinya siswa itu lebih menekankan kelancaran. Oh Ya, jadi mereka itu tidak sesuai dengan kaidah. Oh, kurang baik gitu ya Ya. susunannya. Iya. Sebenarnya pokoknya asal bicara aja, yang penting teman lawan bicaranya itu mengetahui. Paham. Iya, iya, iya. Sekarang buat Mbak Silwana sendiri, Oh iya, gimana? ya, apa sih metode yang pas menurut Mbak Silwana yang baik? Oh, kalau menurut saya semua metode itu pasti baik. Yang penting kita itu harus bisa menempatkan sesuai dengan porsi dan kebutuhan dari kelas itu gitu. Kalau misalnya kelasnya itu inklusi, kelasnya campuran gitu dari berbagai asal atau dari berbagai kebutuhan, nah berarti kan kita harus menyesuaikan. Kalau misalnya kelasnya secara reguler gitu ya, umum. Nah, kalau pada mata kuliah Toroik ini yang saya paling greget pengen bahas itu metode mubasyarah. Jadi itu namanya itu metode langsung gitu loh. Ya. Nah, kebetulan saya itu pernah menjadi objek, bukan menjadi objek ya. Saya itu pernah belajar di suatu kelas dan itu guru saya ternyata menggunakan metode mubasyarah. Setelah saya pikir-pikir, oh berarti guru saya di pondok dulu pakai metode mubasyarah. Jadi metode mubasyarah itu artinya mubasyarah kan metode secara langsung. Di situ di dalam kelas gurunya itu hanya menggunakan bahasa Arab saja, tidak menggunakan bahasa ibu. Kalau misalnya kita kalau di pondok bisa pakai bahasa Jawa, bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, enggak. Ini tuh benar-benar di kelas tuh ngomongnya bahasa Arab saja. Dari semenjak masuk, salam, muqaddimah sampai salam terakhir itu semuanya pakai bahasa Arab full. Jadi misalnya kan sekelas ada berapa anak gitu ya, kan nggak semuanya itu paham. Nah, ya ini nggak semuanya itu paham. Itu gimana sih ketika ada salah satu siswa yang nggak paham sama apa yang dibicarakan gurunya. Nah, sedangkan gurunya itu dari menerangkan, bertanya, menyuruh, apapun semuanya full bahasa Arab, nggak ada kecolongan bahasa Indonesianya sama sekali. Nah, itu jadinya kalau ada murid yang nggak paham itu ya, kayak misalnya Ustadz ma makna apa kolan suah misalnya gitu ya, ma makna kolan suah. Nah, itu ustadznya itu nggak langsung bilang kayak peci gitu, enggak, pokoknya nggak menyebutkan bahasa Indonesia. Jadi ustadznya sambil pegang gini loh, gini. Itu jadi kayak menunjukkan isyarat gitu, atau isyarat ya. ya pakai isyarat atau pakai dideskripsikan gitu loh, gitu. Jadi kayak sesuatu yang berwarna hitam yang biasanya dipakai laki-laki untuk sholat atau untuk bepergian, tapi tetap dalam bahasa Arab gitu. Jadi ustadznya itu bisa mengisyaratkan atau mendeskripsikan, pokoknya sekiranya dia paham tapi penjelasannya tetap menggunakan bahasa Arab gitu ya. Dulu saya pernah dipraktekkan gitu sama ustadz saya. Memang agak awalnya kayak cering, maksudnya kayak waduh kayak paham gak ya gitu. Soalnya beliau ngomongnya full banget di kelas itu bahasa Araban semua, nggak ada yang bahasa ibu, nggak ada yang bahasa Indonesia gitu. Lalu untuk misalnya siswa yang kecolongan menggunakan bahasa Indonesia, nah di situ ada punishment sendiri, ada hukuman sendiri atau bagaimana? Nah gini, kalau untuk punishment atau enggak tergantung gurunya ya. Tapi waktu itu yang pengalaman saya itu guru saya itu nggak menghukum. Jadi kan gini, namanya kan anak kan ya berproses, nggak semuanya itu langsung lancar bahasa Araban. Jadi ketika misalnya saya itu bilang gini,
saya pengen makan nasi, tapi saya nggak tahu bahasa Arabnya nasi, gitu kan. Itu kata guru saya gini, nggak apa-apa. Jadi kamu itu sekarang disuruh bilang, coba bahasa Arab kan saya pengen makan nasi, tapi kan si anak nggak tahu bahasa Arabnya nasi. Jadi dia bilang gini, uridu an aruzza nasi, gitu. Boleh dicampur-campur. Iya, nanti pas pulang kamu harus tahu bahasa Arabnya nasi. Besok saya tagih gitu. Jadi kayak nambal gitu loh, bahasa kita itu kayak nambal. Oh, kemarin nggak tahu bahasa Arabnya nasi, berarti besok Harus itu tahu ya. ya harus tahu. Jadi gitu. Kalau nggak dilatih kayak gitu, pasti kita tuh males. Wah, nggak tahu bahasa Arabnya, wis nyerah. Nah, nggak boleh gitu. Tetap ngomong aja, terus dieksplor. Yang nggak tahu di Indonesia kan gitu. Jadi bahasa Arabnya tuh tetap nyambung. Yang nggak tahu langsung di bahasa Indonesia kan, atau tanya ke ustadznya, ke gusnya, ke gurunya gitu. Nah, untuk metode mubasyarah ini apa sih kelebihan dan kekurangannya itu menurut Kak Zulfana? Kalau kelebihannya sih gini, kelebihannya pasti banyak banget. Karena di sini saya juga merasakan gitu ya. Kalau kelebihannya yang pasti yang pertama, kita itu lebih komunikatif dengan guru kita, lebih banyak ngobrol sama guru kita ya, paham nggak paham yang penting kita dengerin gitu kan. Pastinya juga nambah kosakata. Nah ya kan, kalau guru kita ngomong panjang-panjang, kita kan nambah kosakata. Lalu kayak misalnya gurunya kayak ngomong panjang, kita nggak tahu artinya, itu kita tulis. Nanti di rumah apa sih artinya, atau misalnya langsung bawa kamus, buka kamus, oh kan nambah kosakata lagi, nambah hafalan lagi. Lalu kelebihan yang lain itu yaitu tadi ya, menambah rasa ingin tahu, menambah kosakata, semakin interaktif dengan dosen, guru maupun guru gus-gus di pondok kita. Lalu itu juga menambah keaktifan dari siswa atau murid itu sendiri untuk saling berkomunikasi dengan teman, karena kadang di kelas itu gurunya itu juga ayo ngomong sama temennya, meskipun kayak ngerasani atau ngobrol, tanya mbak punya pulpen nggak, mbak pinjem pulpen, itu semuanya harus bahasa Arab, bisa aku harus bahasa Arab. Nah itu kan apa ya, menambah kayak greget gitu loh, ayo belajar. Tapi juga ada sih siswa yang kayak gini, aduh nggak bisa ya, tak diem. Nah kayak tadi itu loh, nggak bisa kan, nggak tahu yang tadi itu metode TPR, nggak tahu bahasa Arabnya atau nggak tahu artinya, jadi diem, malu. Sama aja mungkin kita ini nyambung ya metode kita kayak komunikatif. Misalnya tadi yang komunikatif nggak bisa, pasti lawan mainnya juga diem, nggak akan interaktif dengan bagus gitu kan ya. Nah begitu juga pada metode langsung ini, soalnya kan hubungannya itu sama-sama berkomunikasi. Nah gitu, kalau tadi kan komunikatif, siswanya aktif. Nah kalau ini gurunya yang aktif kalau metode langsung, jadi gurunya banyak ngomong gitu. Dan perlu guru yang fasih dalam pelafalan bahasa Arab, harus bagus. Kalau gurunya misalnya cuma bisa kawaidnya bagus, tapi beliau kalamnya kurang lah, sedangkan metode ini tuh kalamnya yang sangat dibutuhkan, kan gurunya ngomong banyak-banyak dalam bahasa Arab gitu. Kalau kekurangan dari metode ini ya pastinya selektif dalam memilih guru. Jadi nggak sembarang guru bisa menjadi guru gini kan ya. Jadi harus guru yang benar-benar pintar secara kalam, secara kawaid, biar apa yang ditangkap oleh murid, karena kan hubungannya sama istimak ya, sama kalam, apa yang ditangkap, yang didengarkan oleh murid itu benar-benar bahasa yang benar dan tatanan yang benar, biar ketika dicontoh juga benar. Nah gitu. Terus yang lebih sulit, yang sulit ya pasti tadi membuat siswa atau santrinya itu kayak males ngomong, soalnya kan nggak bisa gitu. Makanya metode ini tuh cocok banget diterapkan buat anak yang ya apa, kalau misalnya udah lancar ngomongnya ya enak gitu, tapi namanya pembelajaran ya, dimulai dari yang tidak bisa kan menjadi bisa gitu. Itu sih kekurangannya, kayak lebih ke siswa kayak jadi bosen, gurunya bahasa Araban terus gitu sih. Udah. Nah, setelah mendengarkan keterangan dan penjelasan dari Kak Tasya, Kak Zulfana, dan saya sendiri, saya simpulkan bahwa semua metode itu sebenarnya baik dan bagus, tergantung porsi kelasnya dan kebutuhan kelasnya ya. Iya. Nah, sekarang saya mau bertanya sebelum podcast ini diakhiri ya. Oke. Apakah ada pesan dan pesan dari Kak Tasya dan Kak Zulfana? Kata sih dulu.
Oke, semoga di UAS kali ini kita bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Nah, untuk Kak Zulfana? Kalau dari saya, semoga podcast ini bermanfaat buat siapapun yang akan mendengarkan podcast ini, terutama buat mahasiswa pendidikan bahasa Arab ya, karena ini kan memang metode pembelajaran bahasa Arab. Kalau kesannya seneng banget bisa sharing masalah kayak gini-gini tuh seneng banget, nambah ilmu juga, nambah relasi. Lalu udah sih itu aja. Oke, Kak Winda ada pesan? Semangat terus dalam belajar bahasa Arab. Oke. Nah, sepertinya cukup ya. Kita bisa mengakhiri podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.